bantuin pasangin ininya. Kalau ada yang volume kurang kenceng nanti itu volume yang saya dari. Ayo silakan. Untuk begitu. Ini jauhin aja jauhin. Biar gak bunyi dan ini jangan. Dan ya, kalau dia apa kasih apresiasi buat tepuk tangan ya. Jangan diam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Kami di sini akan mempresentasikan pengertian tentang akikah dan kurban. Baik, sekarang kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Belva Zaria Alzena. Tenang, siapa Tom? Ya, terus. Saya Aulia Syifa Fadila. Saya Saulia Triwijaya. Saya Zakia Harunisa. Saya Muhammad Fatir Rahmat. Saya Farhan Rizky. Saya Akan Gagan Padal. Saya Farhan Ferdinand. Saya Dinda Jasari. Saya Mandelina Aziza. Ya, cukup. Lanjut. Baik, kami akan membahas soal tentang menanggapi gambar atau tayangan tentang kurban. Ya, lagi dipotong. Kurban itu lagi gambar motong apa sih? Motong seekor kambing. Kambing, bukan sapi. Pan. Bukan, bukan sapi. Kalau gambarnya babi, Tahu deh. Salah. ini kalau saya ganti gambar babi, kamu jawabannya kurban juga? Enggak. Enggak. Berarti itu karena gambarnya kamu bilang kurban itu karena gambar motong kambing. Ya. Nggak ada yang nyangka. Gimana kalau saya sangka? Itu saya bilang lagi gambar akikah. Betul atau salah? Betul. Akan dibuat jawab. Kenapa salah? Di gambar itu sudah jelas bahwa yang sedang dipotong adalah hewan, Pak. Hewan. Ya. Kalau kurban salah. Kurban tadi benar. Kalau jawabannya akikah salah. Jawabin. Ya karena kan kalau Tapi kalau benar soalnya. kalau akikah tuh kambing, Tuh. Motong kambing juga akikah. cowok kan 2 kambing, Nah. perempuan 1. Nah itu yang lagi dipotong apa? Kambing. Kambing. Berarti itu gambar foto lagi akikah bener nggak? Setuju. Betul. Kurban? Betul. Kalau saya ganti gambar babi tadi? Jawaban salah. Akikah salah, kurban juga salah. Jadi yang ini kalau gambar ini benar jawabannya ada 2 apa? Akikah dan kurban. Oke, berikutnya penjelasan gambar yang kedua. Kalau menurut Salsa, gambar kedua itu tentang apa sih? Itu tentang berkurban karena sedang menyembelih sapi. Ya betul, betul nggak? Betul. Ya. Bantah dong. Mana kalau saya yang jawabnya itu lagi akikah? Enggak bisa. Gak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena hewannya bukan kambing. Oh, betul nggak jawabannya yang lain? Betul. Tepuk tangan dong. Nomor 3. Kalau menurut Aulia, itu sedang ngapain sih kira-kira? Menurut saya, di kegiatan gambar nomor 3 Sedang apa tuh? tergambar bahwa sedang membagi-bagikan daging kurban. Jawab akikah, ayo. Enggak, Pak. Benar atau salah? Salah. Kau mau nyalanya? Ayo tunggu Jim. Kau kalau mana? Kemudian. Salah, Biar Pak. sampaikan dulu. Kenapa salah? Karena di bagian daging tersebut bisa aja ada daging sapi yang dibagi. Sedangkan akikah hanya daging kambing. Oh gitu. Jawabannya kalau itu saya kan nggak tahu itu lagi apa. Kalau daging babi juga gimana? Jawabannya kurban juga. Kan kita nggak tahu itu lagi apaan. Ayo, bukan tepat ke jawabannya. Sini hampir banyak benar nih dia nih jawabannya. Nah itu artinya ilmu buat kalian. Saya jawabnya akikah, kamu boleh salahin. Salah nggak kalau akikah? Jawabanmu tadi salah karena Menurutnya daging itu ada daging. ayo coba kamu diskusiin. Kenapa saya bilang itu akikah? Kamu bilang salah. Salahnya kenapa? Jangan takut nyalain, tapi kamu punya alasan. Kenapa kamu nyalain saya? Ayo yang lain yang ada di sini bawa diskusi. Kenapa itu? Itu lagi bagian daging. Berarti benar bagian daging. Tapi itu acaranya apa? Kurban. Iya. Kalau saya bilang akikah, benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Ya jawab. Yang benar bilang salah doang nih, Pak. Ya kenapa salah? Kalau menurut saya, kalau akikah itu kan daging kambing, dan biasanya itu udah langsung diolah, bukan dibagiin. Iya. Kalau ada cuma tukang payah banyak
itu biasanya dagingnya masih berupa mentah yang baru banget, yang masih segar. Ya udah, enggak, judulnya enggak terus. Sedangkan kambing itu biasanya udah diolah. Ya udah bilang kambing daging, pokoknya Oh iya, daging. daging kambing biasanya daging yang kambing yang diakikah. Diolah doang. Iya, apa? Sama panci-pancinya dikasih gitu doang udah selesai. Enggak, jadi kayak diolah dulu, dimasak dulu. Nah, berarti sudah matang, sudah jadi makanan baru bisa dikasihkan. Itu namanya acara akikah. Ya, teman. Menurut Fatir itu gambar tentang apa sih? Apa? Akikah yang mana potong rambut. Potong rambut. Iya. Itu lagi potong rambut tuh, berarti di barbershop dong. Hah? Acara potong rambut barbershop dong? Bukan. Oh, kok bukan? Itu gimana ya? Itu kayak akikah gitu, Pak. Oh, jawabannya itu acara akikah, betul lah. Hadirin, kalau saya jawab duluan. Enggak, kalau kurban itu kan motong sapi, Iya. bukan motong rambut anak kecil. Atau enggak? Itu karena potong bayi, potong anak kecil. Besok saya ganti foto saya. Saya lagi cukup gitu, pasti akikah juga. Enggak, karena sudah dewasa. Jadi kalau yang akikah itu umuran berapa emangnya? Baru lahir. Berarti kalau ada saya di situ fotonya barbershop ya, bukan akikah ya? Oh gitu. Oke. Nah, maksudnya jadi kalau di situ berarti gambarnya potong rambut, gambarnya bayi. Itu namanya akikah. Kalau diganti foto saya bukan akikah. Karena syaratnya harus bayi. Di bawah umur. Masih kalau Ayo, berapa umurnya? masih balita gitu. Masih balita. Kita Iya. Iya. Boleh nggak? Jadi harus bayi umur berapa tahun kira-kira itu? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? 12 bulan. Ada yang nggak tahu? Sebenarnya ini nanti yang kelompok 2 yang akan bisa jawab. 7 hari, 14 hari, 21 hari. Lanjut nomor 2. Kalau menurut kalian pengertian kurban itu apa sih? Kalau menurut Aulia sekarang deh. Aulia, kurban itu apa Aulia? Pengertian kurban adalah ibadah yang menyembelih hewan tertentu pada hari Raya Idul Adha, yaitu tepat pada 10 Zulhijjah, dan hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ibadah ini dilandasi oleh peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memiliki dasar hukum dalam Al-Quran dan hadis. Hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan bagi muslim yang mampu. Oke, lanjut. Kalau aku boleh bertanya nggak? Ya. Kalau menurut kamu kurban itu sebenarnya wajib atau enggak sih? Terus manfaatnya apa sih kalau kita kurban gitu? Kan ibadah itu bisa dari sholat. Terus kenapa kita harus kurban juga? Kalau menurut kamu? Pertama, hukum berkurban itu bukan wajib, tapi sunnah. Dan kenapa kita harus kurban? Karena kurban merupakan salah satu ibadah juga yang bisa kita lakukan apabila kita mampu dan mempunyai uang lebih untuk membeli hewan-hewan kurban dan membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan daging tersebut. Nomor 3, hewan-hewan apa aja sih yang boleh dikurbankan? Betul kan? Jadi pertanyaannya sudah dari situ. Ya, silakan dijawab. Menurut Islam, hewan-hewan yang dapat dikurbankan itu ada kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Lanjut nomor 4, syarat-syarat hewan kurban itu apa aja sih? Syarat-syarat hewan kurban itu ada 7. Yang pertama, hewan tersebut diniatkan untuk kurban. Yang kedua, hewan kurban harus sehat, tidak boleh cacat. Yang ketiga, untuk kambing atau domba sudah berusia 1 tahun atau sudah berganti gigi. Nomor 4, untuk kambing biasa minimal berusia 2 tahun. Yang kelima, untuk unta berumur minimal 5 tahun. Yang keenam, untuk sapi dan kerbau minimal berumur 2 tahun. Dan yang terakhir, disembeli pada hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah sampai akhir hari Tasyrik atau
11, 12, 13 Zulhijjah. Kita kurbanin boleh nggak? Tidak. Harus berapa kalau kambing? Kalau kambing harus berusia 1 tahun atau udah berlebih gigi. Terus kalau saya mau kurban, kambingnya kita nyolong dulu punya kambing tetangga, kita kurbanin, sah nggak? Apa? Karena haram. Oh haram. Kalau saya ganti kambing sama babi, lebih haram. Nggak bisa. Pakai anjing? Nggak bisa. Anjing dan babi haram, nggak boleh? Nggak. Haram, tapi tidak termasuk ke hewan kurban. Oke, pintar. Oke, sekarang saya mampu berkurban, saya orang kaya. Aku punya uang, mau saya beli sapi berapa saya kurban sekarang. Boleh nggak? Tidak boleh. Boleh? Tidak boleh. Nggak boleh katanya, repot. Bebas. Kamu tahu nggak kenapa biar Pertanyaannya apa sih? boleh nggak berkurban sekarang, kurban sekarang? Saya punya kambing, sapi, saya Kalau sekarang nggak boleh, tapi kalau misalnya lagi ada pas hari Idul Adha itu baru boleh. Nomor 5, kira-kira tata cara penyembelihan hewan kurban itu tata caranya? Ya, Ya, silakan. silakan. Menurut saya tata cara penyembelihan hewan kurban itu ada 6. 1. Diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih boleh orang yang berkurban atau diwakilkan kepada orang lain. 2. Menggunakan alat yang tajam. 3. Ketika menyembelih disunahkan membaca basmalah, takbir dan sholawat Nabi. 4. Hewan kurban diarahkan ke kiblat. 5. Ketika menyembelih harus sampai memotong tenggorokan dan membawa urat leher. 6. Membaca doa. Oke, cukup. Sudah habis? Sudah. Ya. Baik, sekian dari kelompok 1. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo guys. Jadi, Assalam dong. oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ngomongin tentang akikah sama daging kurban. Perkenalkan, nama saya Talita Naga Fatin. Nama saya Mevia Ronya Putri. Saya Gadis Zikika. Saya Nabila Zaira. Menanggapi gambar atau tayangan Ya. tentang akikah. Silakan motong kambing. Acara apa itu kira-kira? Oh iya, caranya apa? Cara Acara kurban. Betul salah. Ayo masing-masing di sini ikut jawab. Betul nggak itu acara kurban? betul gak itu? Potong kambing berarti acara apa? Akikah. Nah, betul. Nomor Tunggu selesai. Acara kurban benar. Kalau saya jawab acara akikah, acara akikah. 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 Kurban atau akikah? Keduanya. Gak mau dua-duanya sih. Ya, nanti acaranya Akikah. kurban betul nggak? Kurban atau nomor 1. Jadi gambar nomor 1 bisa akikah bisa Kurban. kurban. Ya. Nomor Lagi 2, apa dulu lagi apa? Lagi ngapain Presiden? kurban potong sapi. Itu lagi motong Sapi. acara apa? Kurban. Lagi acara kurban. Kalau saya bantah acara akikah, Kurban atau akikah? Enggak. Kan itu sapi. Kalau akikah itu bukannya kambing. nah coba kamu diskusiin. Kalau dijawabnya akikah salah, karena yang dipotongnya sapi. Memang kalau akikah harus potong apa? Sapi nggak boleh. Kambing Kalau saya bilang sapi biar Kambing gede, atau domba? dia banyak. Kalau sapi boleh nggak buat akikah? Emang kenapa? Kalau saya mau sapi, jadi gambar nomor 2 kurban. lagi acara kurban.
memotong daging. Oh iya. Masukin lagi. Kok masukin lagi? Ngebungkus daging maksudnya. Iya kah? Itu daging apa emang? Emang daging apa? Daging sapi. Emang Tahu dari mana? Itu daging sapi. Kalau daging sapi dari mana? Tahunya dari mana daging sapi? Karena apa itu lagi kurban gitu. Acara apa itu acara kurban? Iya. Saya batal aja acara akikah. Kurban atau akikah? Kurban sama akikah? Kurban. Karena dibagi-bagikan keluarga. Emang akikah nggak dibagiin? Dibagiin tapi yang udah dimasak. Nomor 4 dijawab 45 lah, sama 45 lah, ya, sama. 45. 45. Di bawah boleh Pak? Yang di Boleh, bawah. boleh. Iya emang harus. Tuh, yang di bawah dijawab oleh Azam sama Faris. Gambar lagi, jam, Aris, gambarnya. Apa itu? Gambarnya apa? Gambar dulu gambarnya. Itu ya. Lagi kita Akikah jawabannya. ya. Tahu akikah dari mana? Lagi suntik. Lah kok disuntik? Potong rambut bayi. Lagi potong rambut, Ya. bayi. Iya, Pak. Jadi itu gambarnya, jadi itu namanya kegiatan kaki. Terus kalau pertanyaannya saya ganti itu gambarnya kan anak bayi. Iya. Saya ganti saya yang cukur. Enggak. Masih kamu jawab akikah juga? Ya. Kenapa? Potong rambut. Karena Barbershop jatuhnya. Kenapa? karena udah bukan dewasa. Karena udah dewasa. Kalau akikah itu emang kenapa harus Akikah itu pas baru lahir. bayi berlahir? Iya. Langsung cuap, langsung masuk. Kayak tunggu dulu lama 14 hari. Tunggu 7 sampai 14 hari. Oke. Oh gitu. Iya. Berarti itu gambar itu tadi lagi akikah. Iya. Kalau saya ganti kurban, bisa. Gambarnya itu saya ganti judulnya kurban, betul nggak? Nomor 2, menjelaskan pengertian akikah. Pengertian akikah adalah penyembelihan kambing atau domba sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran seorang anak. Menyebutkan hewan-hewan untuk akikah. Akikah yang sempurna menurut Nabi itu memakai 2 ekor kambing bagi laki-laki dan 1 ekor kambing bagi anak perempuan. Nomor 4, menyebutkan tata cara penyembelihan hewan akikah. Tata cara yang pertama berniat menyembelih hewan akikah karena Allah. Kedua menggunakan pisau tajam. 3 hewan dihadapkan ke arah kiblat. 4 membaca basmalah dan takbir. 5 memotong tenggorokan dan 2 urat leher. 6 membaca doa agar akikahnya diterima oleh Allah. Menyebutkan pendistribusian atau pembagian daging kurban dan akikah. Daging hewan kurban wajib didistribusikan atau dibagikan dalam keadaan mentah. Orang yang berkurban boleh memakan sebagiannya, sedangkan daging hewan akikah disajikan dalam keadaan matang. Sekian Podcast. Sekian podcast dari Muhammad 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matanya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liatan Putri dari kelas 9A. Nama saya Devara Andika Wiratama dari kelas 9A. Nama saya Hafid Ataullah Setiawan dari kelas 9A. Nama saya Kanwari Putro dari kelas 9A. Soal nomor 1, menyebutkan dalil Al-Quran terkait kurban dan akikah. Menurut saya, dalil Al-Quran tersebut adalah dari surat Al-Kautsar ayat ke surat apa namanya? Surat ke-108. Dan di sini saya akan membacakannya. Inna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar
Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Coba di sini siapa yang bisa baca satu surat lagi? Saya. Ada satu surat lagi itu surat Al-Hajj ayat 22, surat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna wa ja'alnaha lakum min sya'irillahi lakum fiha khairin Waskur ismallahi 'alaiha suwa'afan Fa'idha wajabat junubuna fakulu minha wa'abukimu qami'a mu'mukta Kadhalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan harta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak beroleh kebaikan padanya. Maka sebutlah padanya nama Allah ketika kamu mengunjunginya dalam keadaan berdiri dan laki-laki telah terikat. Kemudian apabila telah lebam atau mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makan orang-orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami tunjukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Surat Al-Hajj ayat 22 surat ke-36. Lanjut, soal nomor 2 menyebutkan dalil hadis Nabi terkait kurban dan akikah. Kalau menurut Rifki gimana? Menurut saya itu ada di hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim akhbarul lahum taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadi. Artinya dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad serta dari umat Muhammad. Hadis riwayat Muslim. Menurut Fikri. Menurut saya ada di hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi An-samuratanin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin murtahanu mi'aqiqatihi turba'u anhu yawma syariqi wa yuhlaku rusuh. Artinya Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak yang lahir tergadaikan dengan akikahnya atau akikat tersebut disembelih pada hari ke-7, lalu anak tersebut diberi nama, kemudian mencukur rambutnya yang berada di kepalanya. Ini tercantum di hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau tidak? Kalau menurut saya ada di hadis riwayat Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah man wajada sa'aqahu falan usharihala yakurah Artinya, barang siapa mempunyai kemampuan untuk berkorban namun tidak mau berkorban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Hadis dari riwayat Ahmad. Lanjut ya, soal 3 menyebutkan hikmah dari berkorban. Coba Keno. Oke, yang pertama itu melatih seseorang memiliki jiwa berkorban, karena sesungguhnya nikmat yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih seseorang agar pandai bersyukur. Yang ketiga, mendidik jiwa agar tidak kikir sekaligus peduli kepada orang lain. Yang keempat, memberikan kenikmatan kepada orang yang tidak mampu. Yang kelima, menumbuhkan kasih sayang sesama umat manusia. Yang keenam, meningkatkan gizi masyarakat. Dan yang terakhir, menambah ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, soal nomor 4
Sebutkan hikmah dari akikah. Menurut Hafid gimana sih? Hikmah akikah yang saya ketahui ada 3, yaitu 1. Berniat ibadah agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mempergagas ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, mendatangkan syafaat Allah bagi orang tua yang mengakikahi anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kurniawan. Halo. Saya Dr. Pratama. Saya Fatima Merakishi. Dan di bawah ada Aksena, ada Rasya, ada Ali, ada Faisal, dan ada Galia. Dalam kesempatan kali ini kita mendapat tugas untuk menceritakan sebuah kisah Nabi yang bernama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Judul dari kisah ini adalah Ujian Cinta dan Ketaatan. Ada nabi yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia adalah seorang nabi yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak muda beliau dikenal berani menentang penyembahan berhala dan hanya menyembah Allah saja. Namun Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Sarah belum memiliki anak meskipun sudah lama menikah. Beliau tidak pernah putus asa. Ia terus berdoa dan sungguh-sungguh, "Ya Tuhanku, berilah aku anak yang soleh." Akhirnya Allah mengabulkan doanya melalui istrinya yang bernama Siti Hajar. Lahirlah seorang bayi laki-laki yang bernama Ismail. Nabi Ibrahim sangat bersyukur dan menyayangi anak itu. Pada saat ditinggalkan di padang tandus, beberapa waktu kemudian Allah memberi perintah yang berat kepada Nabi Ibrahim. Beliau harus membawa Siti Hajar dan bayi Ismail ke sebuah lembah tandus tanpa tumbuhan dan air. Tempat itu kelak menjadi kota Makkah. Setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim meninggalkan mereka dengan sedikit bekal. Siti Hajar terkejut dan bertanya, "Wahai Ibrahim, mengapa engkau tinggalkan kami di tempat seperti ini?" Lalu Nabi Ibrahim hanya diam karena itu perintah Allah. Siti Hajar pun bertanya lagi, "Apakah ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim menjawab, "Iya." Dengan penuh keyakinan, Siti Hajar berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Lalu Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, agar mereka mendirikan sholat." Surat Ibrahim ayat 37. 3. Pada saat munculnya air Zam-Zam. Ketika bekal air habis, Ismail yang masih bayi menangis kehausan. Siti Hajar berlari ke sana kemari antara dua bukit, yaitu Safa dan Marwa, sebanyak 7 kali untuk mencari air. Waktu berlalu, Ismail tumbuh menjadi anak yang kuat, pastur dan saleh. Suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkannya untuk menyembelih Ismail. Sebagai seorang nabi, Nabi Ibrahim tahu bahwa mimpi itu adalah wahyu dari Allah. Beliau sangat sedih, tapi tetap ingin taat. Walau beliau berkata kepadanya, "Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Apa pendapatmu?" Quran Surat As-Saffat ayat 102. Ismail menjawab dengan tegas dan penuh iman, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah, aku termasuk orang yang sabar." Bayangkan, seorang anak rela disembelih karena ingin menaati Allah. Betapa luar biasa imannya. Saat pengorbanan itu terjadi, Nabi Ibrahim membawa Ismail ke sebuah tempat penyembelihan. Ismail pun pasrah dan berbaring dengan wajah menghadap tanah. Dengan air mata menetes, Nabi Ibrahim mengambil pisaunya yang bersiap menjalankan perintah Allah. Namun pisau itu tidak bisa melukai Ismail. Meskipun sangat tajam, tiba-tiba Allah berfirman, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu." Surat As-Saffat ayat 104-105. Artinya Nabi Ibrahim telah lulus dari ujian Allah. Bagi gantinya Allah mengutus malaikat membawa seekor domba besar dari surga.
untuk disembelih menggantikan Ismail. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Surat As-Saffat ayat 107. Sejak saat itu, setiap umat Islam memperingati peristiwa ini dengan melaksanakan ibadah kurban pada hari raya Idul Adha, menyembelih kambing, sapi, atau unta sebagai tanda syukur dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Hikmah dari kisah ini. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail mengajarkan banyak pelajaran berharga. 1. Taat kepada Allah tanpa ragu walaupun perintah itu sangat berat. 2. Ikhlas dan sabar dalam menjalani ujian hidup. 3. Cinta kepada Allah harus lebih besar daripada cinta kepada siapapun. 4. Kurban bukan sekedar menyembelih hewan tapi tanda ketaatan dan ketakwaan. Daging dan darahnya tidak sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan mula yang sampai kepadanya. Surat Al-Hajj ayat 37. Boleh. Aku mau nanya dari salah satu teman-temanku nih di atas meja ini, pertanyaan buat Rafi. Gimana perasaan kamu kalau misalkan kamu ada di posisinya Nabi Ibrahim yang harus merelakan anaknya yaitu Ismail untuk disembelih? Oke, kalau dari saya yang pasti nggak rela ya, tapi yang namanya perintah Allah itu harus dijalankan mau nggak mau. Ya pasti ada rasa sedih, namun rasa ikhlasnya pasti lebih besar. Kalau misalkan anak kamu itu membantah kamu gimana? Apa yang akan kamu lakukan ke anak kamu? Oke, pasti akan saya nasihati ya, karena perintah Allah itu sekali lagi tidak bisa dilarang ya, harus dipatuhi. Namun jika masih membantah lagi, ya saya akan lebih tegas lagi untuk menasihatinya. Oke, terima kasih jawabannya. Buat Mahera sebagai perempuan, kita lihat dari sisinya Siti Sarah sebagai ibunya Nabi Ismail. Gimana perasaan kamu kalau misalkan kamu jadi istrinya Nabi Ibrahim alias ibunya dari Nabi Ismail? Ada rasa gak rela ya pasti, tapi kalau misalkan kamu ada di posisi itu, kamu gimana? Jujur aku pasti nggak rela ya pertama-tama, karena siapa ibu yang mau ngeliat anaknya terluka, apalagi ayahnya seorang nabi. Tapi mungkin karena tugas saya dia sebagai nabi dan harus menaati Allah, mau tidak mau aku harus rela sih sebagai ibu. Buat Dava, bagaimana tanggapan kamu ke orang yang keimanannya tuh kurang kuat kayak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Atau kamu salah satunya orang yang keimanannya kurang? Ya, saya salah satunya yang keimanannya kurang. Jadi apa salah? Gimana tanggapan kamu sama orang yang keimanannya kurang kuat, nggak kayak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Tanggapan saya, semoga dia lebih menambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Aku punya pesan penutup dari kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dari kisah ini teman-teman semuanya kita belajar bahwa keimanan sejati adalah ketika kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun diuji dengan hal yang paling kita cintai. Contohnya seperti kisah ini, dia harus mengorbankan anaknya terlebih dahulu meski ujung-ujungnya diganti sama domba. Seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kita pun harus siap berkorban demi kebaikan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga materi kami hari ini bermanfaat untuk dapat bermanfaat untuk kalian semua, atau kalian yang belum tahu tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita udah kasih tahu nih sekarang pada hari ini. Terima kasih.